Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ilham di Ambar Ilham Channel. Channel yang khusus membahas seputar continuous improvement dan Microsoft Excel. Dalam video kali ini, saya akan memberikan tutorial tentang cara mengetik 10 jari. Pada waktu SMP, saya mendapatkan pelajaran ini di semester 2 di SMP. Dulu saya bersekolah di SMP Negeri 153, lulus pada tahun 2000. Salam buat guru-guru di SMP Negeri 153. Jangan lupa subscribe ya. Oke. Jadi pada dasarnya, dulu tuh saya pernah mendapatkan materi pelajaran QWriter. Pernah dapat pelajaran juga WordStar. Pernah dapat juga pelajaran Lotus. Pernah dapat pelajaran juga The Best 3 Plus. Ilmu-ilmu tersebut sudah lama tidak saya gunakan dan saat ini saya sudah lupa. Mungkin teman-teman masih ada yang mengingat di WordStar Ctrl OL itu fungsinya untuk apa? Ctrl OR untuk apa? Nah, bagi teman-teman yang masih tahu, silakan teman-teman ketik komentar di bawah. Oke, jadi basicnya untuk mengetik 10 jari ini saya dapat di semester 2 SMP Negeri 153. Ilmu tersebut saya pakai dan alhamdulillah masih bermanfaat hingga sekarang. Bagi kalian yang ingin menjadi admin, ada baiknya kalian menguasai ilmu mengetik 10 jari ini. Karena ilmu ini akan menjadi salah satu penentu kalian diterima atau tidak diterima sebagai seorang admin. Yang pertama adalah menguasai Microsoft Excel, rumus-rumus dasar. Yang kedua adalah menguasai cara mengetik 10 jari dengan cepat. Nah, berikut langkah-langkah untuk mengetik 10 jari. Yang pertama adalah tempatkan ibu jari jempol untuk menekan tombol spasi secara bergantian. Ini berlaku untuk tangan kanan dan berlaku pula untuk tangan kiri. Posisinya seperti ini ya. Jadi defaultnya tangan kiri kita kelingking berada di huruf A hingga dan seterusnya kelingking kiri berada di huruf F. Sebaliknya di kanan, di titik koma ini adalah kelingking, L ini adalah jari manis kanan, K ini jari tengah, J adalah jari telunjuk kiri, jari telunjuk kanan maaf. Nah, prinsipnya adalah meletakkan seperti itu. Kemudian teman-teman lakukan, saya taruh kursor di sini contoh ya, lakukan spasi tak kiri, lalu spasi kanan secara bergantian dengan tangan kanan. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Ini untuk membiasakan. Oke, jika teman-teman sudah bisa dan sudah merasa cukup lancar, berikut adalah tempatkan jari telunjuk untuk menekan huruf J, H, U, Y, M, N, 7, dan 6. Ini teman-teman mungkin bingung ya, ini huruf apa gitu dan kenapa huruf ini yang dipilih. Karena ini adalah huruf yang terdekat untuk ditekan. Jadi di sini ada petunjuk nih untuk tangan kanan, ini untuk tangan kiri. Nah, ini untuk tangan kanan nih, jari telunjuknya adalah di J, H, U, Y, 7, 6, M, dan N. Seperti ini. Kemudian jari telunjuk tangan kiri adalah huruf V, B, F, G, R, T, 4, 5. Jadi ini adalah warna-warna yang teman-teman harus disiplinkan untuk tekan, untuk melatih kepekaan teman-teman agar teman-teman dapat mengetik 10 jari tanpa melihat papan keyboard. Jadi sekali lagi tanpa melihat papan keyboard. Jadi langsung lihat ke komputer, ke layar. Teman-teman hafalkan, biasakan, bukan hafalkan, biasakan mengetik angka-angka huruf ini supaya teman-teman, jari-jari teman-teman tuh jadi seperti ada matanya. Jadi sepertinya hafal dengan angka-angka ini.
Oke. Kemudian lalu tempatkan jari tengah untuk menekan huruf K, I. Nah, ini dia jari tengah ya. K, I, ini kanan. Yang berikutnya tempatkan jari manis untuk menekan tombol L, O, 9 atau tanda kurung kiri dan titik atau tanda lebih besar dan Alt kanan. Nah, ini ya. Jari manis. Jadi jari manis di sini nih. Ini titik atau lebih besar L, O, 9 atau kurung buka. Yang terakhir, gunakan jari kelingking untuk menekan seluruh tombol yang ada di sebelah kanan. Nah, ini dia. Sebelah kanan ini menggunakan jari kelingking semua. Begitu pula dengan yang sebelah kiri, gunakan jari jempol untuk menekan tombol spasi. Nah, ini gantian. Jika teman-teman mengetik dengan sebelah tangan kanan, maka spasi menggunakan tangan jempol kiri. Sebaliknya, jika teman-teman mengetik dengan tangan kiri, maka spasi digunakan dengan jempol kanan. Jadi ini tujuannya agar lebih cepat. Lalu yang kedua, tempatkan jari telunjuk untuk menekan tombol F, R, V, G, T, B angka 4 dan 5. Ini dia F, R, T, G, V, B 4 dan 5. Berikutnya sama ya, jari tengah untuk ini C, D, E 3, jari manis untuk S, X, W 2, dan jari kelingking untuk Z, A, Q, A 1 dan tab, caps lock dan sebagainya yang sebelah kiri sini. Oke. Agar tidak terlalu banyak teori, kita langsung praktek saja. Di sini ada beberapa latihan. Pertama kita mengetik ZAQ1. Ingat gunakan tangan kiri dulu. Ini gunakan kelingking ya, kelingking kiri. Jadi seperti ini ZAQ1, lalu spasi dengan kanan. Ya, lakukan secara terus menerus sampai beberapa halaman. Ini saya ada salah nih, tapi biarkan saja salah itu. Artinya teman-teman terus membiasakan dengan latihan mengetik ini agar jarinya ini bisa tahu nih Z di sebelah mana, A sebelah mana, Q sebelah mana, dan seterusnya. Kemudian jika sudah lancar, masuk yang kedua, ini gunakan jari manis kiri ya, SXW2 ya. Saya contohkan nih XSW2. Lalu kanannya jempol kanan menggunakan spasi. Nah, ini saya ada salah-salah, biarin aja, nggak masalah. Yang penting teman-teman terus lanjutkan ini hingga selesai. Lalu CDE3, ini gunakan jari tengah kiri dan spasi jempol kanan CDE3. Jika sudah lancar, masuk lagi berikutnya VFR4. VFR4. Ada salah-salah, nggak masalah. Seperti itu. Lalu ini sama juga dengan jari telunjuk kanan ya, karena ini satu baris di sebelahnya masih kanan. Jadi BGT5 spasi dan seterusnya. Lalu NHY6. Nah, ini gantian. Gunakan jari telunjuk tangan kanan untuk NHY6. Dan spasi gunakan jempol kiri. Saya contohkan seperti ini. Nah,
Jika sudah, MJU7. Nah, di sini masih menggunakan telunjuk kanan MJU7. Spasinya jempol kiri ya, teman-teman ya. Dan seterusnya, sebanyak-banyaknya teman-teman bisa lakukan itu. Lalu, gunakan jari manis untuk koma KI8. Jari manis ya. Dan spasi gunakan jempol kiri, koma KI8. Mungkin teman-teman merasa kaku. Ini kayaknya susah ya mengetik dengan jari manis gitu. Tapi lakukan itu saja, percaya. Saya pun pertama kali melakukan ini, itu saya nggak suka. Dan saya lihat ke papan keyboard biar cepat. Tapi ternyata itu tidak ada gunanya. Kenapa? Karena ketika teman-teman melihat ke papan keyboard, itu akan memperlambat teman-teman menghafal atau mengetahui posisi jari tanpa melihat papan keyboard. Yang ke-9, titik LO9. Ini dia. Ini gunakan jari manis, teman-teman ya. Titik 09. Dan seterusnya. Lalu garis miring titik koma P0. Garis miring titik koma 0. Maaf. Garis miring. Oh, ini rupanya ada fungsi yang lain. Miring titik koma P0. Ini gunakan tangan kelingking ya untuk mengetik ini. Lakukan seterusnya. Jika sudah lancar, teman-teman bisa melakukan mengetik QWERT. Di sini QWERT spasi. Ini digunakan Q dengan kelingking, W ini jari manis, E jari tengah, R jari telunjuk, dan T jari telunjuk. Spasi gunakan jempol kanan. Dulu saya waktu mengetik ini, supaya tidak curang, ada PR di rumah, disuruh mengetik dengan menggunakan mesin ketik manual. Tujuannya apa? Tujuannya agar siswa-siswanya itu tidak copy paste. Karena kalau dengan menggunakan Excel atau Microsoft Word, dengan mudahnya kita copy, lalu kita paste di bawahnya, nah ini nggak ketahuan hasil jeripayahnya. Jadi dengan menggunakan mesin ketik, maka benar-benar itu teman-teman mengetik apa yang diketik itu apa yang akan tertulis di kertas. Jadi memang ini adalah skill yang harus dilatih. Lalu ini kita masuk ke tangan kiri ya, ketik huruf P ini kelingking, kelingking kanan, O ini manis, I jari tengah, U telunjuk, dan Y telunjuk. Lakukan hingga lancar. Bisa sampai 2 halaman, 3 halaman, 5 halaman lebih bagus. Lalu ASDFG ini gunakan kiri lagi, ASDFG spasi, ASDFG spasi. Seperti itu. Kemudian titik koma LKJH ini gunakan kanan, tangan kanan. Titik koma itu adalah kelingking,
L itu jari manis, K itu jari tengah kanan, J jari telunjuk kanan, dan H jari telunjuk kanan. Ya, spasi gunakan jempol kiri. Seperti itu. Lalu kemudian ZXJVB. Ini gunakan di tangan kiri, Z itu kelingking, dan huruf B, V itu adalah telunjuk. Ya, teman-teman tentunya sudah tahu ya kalau jari manis menggunakan apa ya, untuk huruf apa. Manis kiri untuk huruf X, jari tengah untuk huruf G. Seperti ini. Jika sudah lancar, maka yang kanan kita gantian lagi. Titik, koma, MNB. Titik ini kelingking kanan, dan seterusnya hingga B itu jari telunjuk. N dan B jari telunjuk. Seperti itu. Jika sudah, TREWQ, nah ini kebalikannya. Tadi dari kiri ke kanan, sekarang tunjuk dulu. TREWQ. Dan seterusnya. Lalu YUIOP, kanan, gunakan tangan kanan. Telunjuk di huruf Y dan kelingking di huruf P. Y dan U gunakan telunjuk tangan kanan. Dan seterusnya. Lalu GFDSA, ini kebalikannya ya. Lalu HJKL. Oke. Nah, sekarang yang BVCXZ yang di sebelah bawah, gunakan tangan kiri. B itu kanan, telunjuk kanan, telunjuk kiri. V telunjuk tangan kiri, Z kelingking tangan kiri. Seperti itu. Lalu lakukan berikutnya BNM, titik. Seperti itu. Lalu variasi DFG titik koma LKJ. Oke. SDFG titik koma LKJ. Ini karena titik koma LKJ ini menggunakan tangan kanan, maka spasi menggunakan jempol kiri.
seperti itu. Lalu QWERTY POI ini tangan kiri mengetik QWERTY, tangan kanan mengetik POIUY. Dan spasi menggunakan jempol kiri. Dan seterusnya. Lalu berikutnya deactivate .nnb. Jika sudah, lakukan variasi LKJZ XCVB. Nah, ini titik koma LKJ. Ini berarti di tengah ya, di kanan, tangan kanan titik koma LKJ, dan tangan kiri ZXCV dan B. Lalu spasi menggunakan jempol kanan. Seperti itu. Lalu ASDF, MNB sama variasi. Jika sudah, lakukan berikutnya ASDF POIU. Gunakan jempol kiri karena POI dan U itu menggunakan tangan kanan. Seperti itu. Lalu berikutnya titik koma LKJ QWER. Ini gunakan jempol kanan karena QWE dan R menggunakan tangan kiri. Seperti itu. Jika sudah, nah coba mengetik kata sederhana. Misalkan saya. Spasi. Ini A, kita menggunakan kelingking tangan kiri. Oleh karena itu kita menggunakan jempol untuk spasi di tangan kanan. Jempol kanan ya, spasinya ya. Oke. Selanjutnya kata mereka.
Untuk lancarnya latihan, jika ada kesalahan biarkan saja, teruskan lanjutkan hingga benar-benar lancar dan minim kesalahan. Oke, maaf, spasi. Lalu Excel. Bersama. Kemudian, lalu lakukan kalimat sempurna seperti ini. Oke. Nah, jika sudah, maka kita lanjut ke bagian 2. Ketiklah kalimat di samping. Coba ketik ya. Penempatan 10 jari pada keyboard. Penempatan posisi jari tangan kanan pada keyboard tahap awal rumus. Tadi teman-teman lihat saya ketika melakukan kesalahan langsung cepat backspace tanpa melihat keyboard. Kenapa? Karena saya sudah hafal di mana letak tombol backspace. Jadi teman-teman coba lakukan latihan, jika salah langsung diperbaiki dengan menggunakan jari kelingking untuk menekan tombol backspace-nya. Satu, tempatkan ibu jari garis miring jempol untuk menekan tombol spasi secara bergantian. 2. Tempatkan jari telunjuk untuk menekan tombol J, H, U, Y, M, N, 7, dan 6. 3. Jari tengah untuk menekan tombol huruf. Bisa perbaiki. K, I, atau tanda lebih kecil, dan Ctrl B ya untuk boldnya 8, atau Ctrl B lagi tanda bintang. Sini lanjutin. Oke, 4 titik, tempatkan jari manis
untuk menekan tombol L9 atau tanda kurung kiri dan titik. Atau tanda lebih besar dari serta Alt 5. Gunakan jari kelingking untuk menekan seluruh tombol keyboard yang ada di sebelah kanan selain yang disebutkan di atas titik. Penempatan posisi jari tangan kiri pada keyboard. Tahap kedua, cara mengetik 10 untuk pemula adalah dengan menempatkan jari tangan kiri pada keyboard. 1. Gunakan ibu jari garis miring jempol untuk menekan tombol space. 2. Tempatkan jari telunjuk untuk menekan tombol F, R, V, G, T, P, angka 4 dan 5. 3. Posisikan jari tengah untuk menekan tombol D, E, sini C ya, salah ya teman-teman ya. Dan 3. Oke, yang keempat, posisikan jari manis untuk menekan tombol S, W, X, dan 2. 5. Tempatkan jari kelingking untuk menekan tombol di sebelah kiri selain yang disebutkan di atas, yaitu A, Q, Z, 1 dan ALT. Oke, demikian tutorial untuk mengetik 10 jari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.